Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Ilham dengan NIM 0548855054 dari UPBJJ UT Serang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas praktik pemrograman berbasis desktop. Nah, di sini saya udah mengcopy paste ya. Di sini ada soal yang ada di MyUT saya. Membuat file bernama tugas1.java. Nah, di sini kita langsung aja kita import java.until. Di sini saya sudah membuat kelas menu di sini ya. Di sini saya sudah membuat kelas menu. Pada bagian ini saya membuat sebuah kelas bernama menu. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint atau cetakan untuk mempresentasikan data menu pada restoran. Nih ya. Nah, di sini saya mempunyai atribut. Nah, atribut di sini saya mempunyai atribut privat string nama, privat string kategori, sama privat double harga. Nah, di dalam kelas menu terdapat atribut yang nama-namanya nih, nama, kategori, harga. Nah, tipe data yang digunakan adalah string. Nih, string untuk nama dan kategori, ya. Saya menggunakan variabel string ini untuk nama dan kategori, dan double itu untuk harga. Kenapa double ini untuk harga? Karena harga itu adalah berupa angka desimal, jadi menggunakan double bukan string. Kalau string ini angka. Nah, string selanjutnya ada konstruktor. Nah, konstruktor nih, public menu string nama, string kategori, harga. Nah, di sini bagian ini adalah konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut, menginisialisasi nilai atribut saat objek dibuat. Nah, ketika objek menu dibuat, maka nilai nama, kategori, dan harga langsung diisi melalui ini nih, melalui konstruktor ini. Nah, di sini saya yang tadi ada method, ya, method. Nih, public string get nama, ini public string get nama, public string get kategori, public string get harga. Nah, saya menggunakan method getter untuk mengambil nilai dari atribut. Hal ini dilakukan karena atribut bersifat privat. Nah, karena atribut ini bersifat privat, ya, sehingga akses data harus melalui method. Nah, oke, kita lanjut ke selanjutnya. Sini kita buat public class tugas 1 sini ya. Nah, tugas 1 di sini harus sama dengan ini. Kalau nggak sama, nggak bakal bisa dia. Nah, public class tugas 1 ya, di sini public static void main string x. Nah, public class tugas 1 public static void main string x. Nah, di sini pada bagian ini merupakan kelas utama, yaitu tugas 1 yang berisi method sebagai titik awal eksekusi program. Nah, di sini ada menu makanan. Nih, di sini ada menu makanan. Nah, di sini saya menggunakan array untuk menyimpan data menu makanan. Nih, saya menggunakan array, untuk menyimpan menu makanan. Nah, new menu, nih, new menu. Nah, di sini new menu nasi padang kategori makanan harga 20.000. Nah, setiap data dibuat dalam bentuk objek dari kelas menu. Ya, jadi setiap data dibuat dalam bentuk objek dari kelas menu, ya, dari kelas menu menggunakan keyword new. Nih, ini menggunakan keyword new. Ya, saya menggunakan keyword new sehingga setiap menu memiliki atribut nama. Nah, memiliki atribut nama. Nah, ya, memiliki atribut nama, kategori, sama harga. Nah,
tampilkan menu makanan, minuman. Di sini input pesanan, makanan, minuman. Nah, kemudian saya method tampilkan menu untuk menampilkan daftar menu. Method input pesanan untuk menerima input dari user. Nah, jadi method tampilkan menu makanan minuman ini itu untuk menampilkan daftar menu. Nah, sedangkan input pesanan ini untuk menampung, ya, untuk menerima inputan dari user serta melakukan proses perhitungan nanti. Nah, public static void. Nih, public static void tampilkan menu minuman. Nah, menu nih ngambil array makanan, menu array minuman. Ya, metode ini digunakan untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman ke layar. Nah, di sini print header, ya, sistem out print. Nah, sistem out print nih, sistem out print nih, menu pesanan. Bagian ini digunakan untuk menampilkan tampilan judul menu, ya, agar lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, ini untuk menampilkan header di atasnya nanti kalimat menu pesanan, nanti di bawahnya isi dari ini nih, isi dari sini. Nah, kan nanti dia akan ditampilkan. Nah, makanan 0 get nih, makanan 0 get nama nih, makanan kosong get nama, RP plus makanan kosong get harga. Nah, indeks dimulai dari angka 0 sehingga makanan pertama berada pada indeks ke 0. Nah, itu ya, indeks dimulai dari angka 0 nih. Indeks dimulai dari angka 0 sehingga nanti makanan maupun minuman, ya, makanan maupun minuman nanti makanan pertama berada pada indeks ke 0. Itu makanan pertama berada di indeks ke 0. Nah, di sini kita klik publik, ya, publik. Oke. Publik static. Oke. Di sini saya sudah membuat sintaksnya sampai selesai. Ya, di sini sudah selesai sintaksnya, dan saya akan menjelaskan kelanjutan dari yang sebelumnya. Di sini yang saya belum jelaskan, di sini ada saya membuat input pesanan. Ya, ini method, ya, public static void input pesanan menu array makanan, menu array minuman. Nah, metode ini berfungsi untuk menerima inputan dari user, melakukan perhitungan serta menentukan promo dan total bayaran. Nah, jadi pada metode ini, ya, pada metode ini tuh untuk menerima inputan dari user, ya, ketika user memasukkan data ingin memesan apa, nah, metode ini nih yang berfungsi untuk menerima inputan dari user, melakukan perhitungan serta menentukan promo dan total pembayaran. Nah, metode ini nih yang akan nanti bekerja. Nah, sekarang di sini ada scanner, new scanner, system in. Nah, new scanner system in ini untuk menggunakan saya ini menggunakan scanner untuk menerima inputan dari user melalui keyboard. Nah, jadi saya menggunakan scanner, ya, medianya menggunakan scanner untuk apa? Untuk menerima inputan dari user melalui keyboard, seperti mengetikkan di angka 1, mengetikkan angka 2, 3, 4, 5. Karena di sini cuma nanya sampai 4, berarti nanti user bisa memaksimalkannya itu, misalnya minuman pilih angka 1, apa angka 2, apa angka 3, apa angka 4. Nah, pilih tuh selanjutnya mau pesan apa lagi, gitu ya. Nah, di sini di bawahnya ada bagian variabel pesanan. Nah, integer PM1 sama dengan 0, JM1 sama dengan 0. Integer integer 1 sama dengan 0, nih, JM in sama dengan 0. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan pilihan menu dan jumlah pesanan, baik untuk makanan maupun minuman. Nah,
Jadi variabel ini itu berfungsi untuk menyimpan menu dan jumlah pesanan baik untuk makanan maupun minuman, ya. Dan mana nih? PM1 nih, PM1 nih, scanner next integer. Nah, baris ini ya, baris ini itu user diminta memilih menu berdasarkan nomor, kemudian divalidasi menggunakan if agar hanya menerima inputan antara 1 sampai 4. Jadi nanti user ini diminta memilih menu 1 sampai 4 dan saya menggunakan validasi menggunakan if, ya. Jika if itu jika pokoknya saya ingin nih pilihan user itu hanya 1 sampai 4 aja, nggak bisa 5, 6, 7, 8, itu nggak bisa. Nah, jika inputan tidak sesuai, maka program akan melewati bagian tersebut, ya. Misalnya inputan usernya tidak sesuai, maka ya program akan melewati step tersebutnya, gitu. Nah, sekarang di sini ada bagian pesanan tambahan. Nah, pesanan tambahan, ya, mana nih ya, di bagian sini saya mau ngejelasin if nih dia, if tambah equalis nih, ini nih saya mau ngejelasin ini. Nah, di sintak ini ya, di sintak 110 di sini ada if tambah nih, tambah. Di sini saya menggunakan percabangan if, ya. Jadi if-nya itu ada percabangan. Saya membuat if percabangan untuk memberikan pilihan apakah user ingin menambahkan pesanan atau tidak, gitu. Nah, jadi fungsinya if ini ketika si user atau customer kita ingin memesan, gitu ya. Misalnya pilih makanan angka 1, gitu ya. Makanannya angka 1 apa? Misalnya ayam. Oh, dia mau nambah lagi, mau milih yang lain lagi, itu bisa. Ini menggunakan if percabangan ini. Nah, di bawahnya kita langsung ke bagian perhitungan total. Bagian perhitungan total. Ini mana nih ya? Ini dia nih. Perhitungan. Kita langsung masuk ke bagian perhitungan. Nah, di sini ada variabel, ya. Saya menggunakan variabel bertipe double, ya. Nih, saya menggunakan variabel bertipe double untuk menyimpan total. Untuk menyimpan total harga makanan dan minuman. Jadi misalnya mie ayam berapa, nanti ditambahin teh pucuk berapa dan sebagainya, gitu ya, sesuai yang ada di sistem. Nih, total makanan tambah sama dengan makanan. Dan get harga, dia mengambil data harganya berapa, nanti dijumlahkan. Nih, makanan nih. Nih ya, double total makanan. Di sini sudah. GM nih, total makanan tambah nih yang tadi saya jelasin, ya. Perhitungan dilakukan dengan mengambil harga dari array lalu dikalikan dengan jumlah pesanan, ya. Jadi data itu diambil dari array lalu dilakukan dengan jumlah pesanan, oke. Indeks dikurangi, nah, mana nih ya indeks. Nah, kenapa ini saya menggunakan indeks dikurangi 1, ya? Indeks dikurangi 1. Nah, karena di sini saya menggunakan array-nya itu dimulai dari angka 0, maka indeks itu dikurangi 1, ya, karena array dimulai dari angka 0, gitu. Jadi di sini digunakan -1 karena array saya menggunakan indeks 0. Sekarang kita bagian ke total keseluruhan. Mana nih total keseluruhan? Nih, total makanan plus total minuman nih, double total, ya, variabel double. Nah, di sini ada total, jadi total makanan dan total minuman. Nah, di sini juga ada double diskon, ya, untuk menampung diskon. Nah, di sini saya jelasin double total sama dengan total makanan plus total minuman. Nah, total keseluruhan dihitung dari penjumlahan total makanan dan total minuman. Nah, di sini ada bagian nested if, ya. Oke, ini if total. Jika total lebih dari 50.000,
ya, promo minuman aktif. Nah, di sini saya menggunakan nested if ya, promo dan diskon. Nah, jika total lebih dari 50.000 ya, maka program akan memberikan promo minuman gratis gitu ya. Nih, jika total lebih dari 50.000, pilih minuman gratis. Nah, jadi si user nanti milih minuman gratisnya apa? Dalam catatan ini totalnya lebih dari 50.000. Nah, jika total lebih dari 100.000 nih ya, total lebih dari 100.000, maka diberikan diskon 10%. Ya, maka diberikan diskon 10%. Gimana cara menghitung diskon? Ya, diskon itu total dikali 0,10%. 10%. Total dikali 0,10 ya, 10% karena 10% itu 0,10. Nah, sistem outprint, diskon 10% aktif ya, gitu. Jadi ini merupakan contoh nested if karena terdapat kondisi di dalam kondisi lain. Ya, nested if itu adalah kondisi ya, di mana di dalam kondisi tersebut ada kondisi lainnya juga. Contoh yang kayak tadi nih, di dalam kondisi lebih dari 50.000 dia mengaktifkan promo minuman dan khusus minuman ya. Dan ada kondisi lagi di mana jika lebih dari 100.000 dia akan diskon 10%. Gitu. Nah, ini di bagian akhir ada penghitungan akhir. Nah, double total setelah diskon. Nah, di sini ada variabel double total setelah diskon. Nah, sama dengan total dikurang diskon. Nah, diskon ini tadi berapa diskonnya? Gitu ya, misalnya 10%. Nah, double pajak sama dengan total setelah diskon. Nah, total dikurangi diskon untuk mendapatkan nilai setelah diskon. Nih, total dikurangi diskon ya, untuk mendapatkan nilai setelah diskon. Double pajak sama dengan total setelah diskon dikali 0,10. Pajak dihitung sebesar 10% dari total setelah diskon. Dan jadi pajak dihitungnya setelah dari total setelah diskon gitu ya. Nah, double total akhir. Nah, total akhir ini adalah nilai yang akan dibayarkan oleh si user, oleh si customer. Jadi, double total akhir ya, total setelah diskon ditambah pajak plus pelayanan. Nah, total akhir adalah hasil penjumlahan total setelah diskon, pajak, dan biaya pelayanan. Jadi, ketiga ini digabungkan setelah diproses. Nah, sekarang pemanggilan cetak struk. Nah, di sini saya sudah memanggil cetak struk makanan minuman. Nih, saya sudah memanggil ini, ya. Cetak struk makanan. Terakhir saya memanggil method cetak struk untuk menampilkan hasil transaksi ke layar. Ya, untuk menampilkan hasil transaksinya ke layar customer. Nah, oke. Sini sudah saya bikin strukturnya seperti itu. Nah, ini cetak struk. Nah, sekarang pada bagian ini ya, pada method ini saya telah mengimplementasikan input user, perhitungan, serta struktur keputusan seperti if dan nested if. Nah, oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang public. Nah, cetak struk ya, masih di cetak struk di sini. Nah, oke. Nah, di sini public static void cetak struk. Nah, metode ini berfungsi untuk menampilkan hasil akhir pesanan dalam bentuk struk pembayaran. Nah, di sini ada header struk. Nih, sistem outprint struk pesanan. Nih, ini adalah header. Saya membuat header di sini struk pesanan, ya, biar bagus sedikit gitu ya. Judul struk ya, agar outputnya lebih rapi sama mudah terbaca. Oke, di sini di bagiannya ada if nih. Jika nih PN1 lebih dari sama dengan 1, ya. Saya menggunakan percabangan if untuk memastikan hanya pesanan yang dipilih saja yang ditampilkan. Ya, saya menggunakan percabangan if nih. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memastikan hanya pesanan yang dipilih saja yang ditampilkan. Jadi yang nggak dipilih nggak usah ditampilkan gitu. Nah, terus makanan. Nih, makanan mana nih makanan? Nih. Makanan PM1 get nama. Sini ya, makanan. PM1 get nama. Nah, data diambil dari array menggunakan indeks, kemudian ditampilkan nama menu, jumlah dan total harga. Nih di sini.
nanti akan ditampilkan nama menu, jumlah, dan total harga. Nah, perhitungan total item dilakukan dengan mengalihkan harga dengan jumlah pesanan. Ya, dengan mengalihkan harga dengan jumlah pesanan. JM1 ini jumlah pesanan ya. Dengan harga ya, dengan harga dikalikan jumlah pesanan. Nah, sekarang kita ke mana ya? If get ini udah. Nah, sekarang kita ada nih if gratis lebih dari sama dengan 1 ya, gratis dan gratis kurang dari sama dengan 4. Sistem outprint minuman gratis minus 1 get nama ya sama dengan gratis gitu ya. Nih if ini ya, jika user mendapatkan promo ya, ini dalam catatan, jika user mendapatkan promo, maka minuman gratis akan ditampilkan pada struk. Nih, ini misalnya si user mendapatkan promo karena dia sudah melakukan 50.000 ya, lebih dari 50.000, maka user nanti akan mendapatkan cetakan struknya itu mendapatkan gratis minuman. Itu dalam catatan si user sudah mendapatkan promo ya. Kalau di bawah 40.000, 10.000 dia beli nggak bakalan dapat promo gitu ya. Nah, sistem outprint total nih dia, sistem outprint total ya, RP ini format aja, ada di Google gitu ya. Ini format aja, formatnya rupiah seperti ini. Nah, bagian ini menampilkan total harga sebelum diskon, pajak, dan biaya lainnya. Jadi, saya ada dua nih. Bagian ini tuh menampilkan total harga sebelum diskon, sebelum pajak, dan sebelum biaya-biaya lainnya. Gitu. Nah, switch. Nah, di sini ada switch cash. Nah, di sini ada switch ya. Switch integer diskon. Nah, saya menggunakan switch cash ini untuk menentukan apakah terdapat diskon atau tidak. Nih, si switch ini fungsinya gitu. Apakah di struk tersebut ada diskon apa enggak gitu ya. Nah, cash 0 nih, cash 0. Nah, jika diskon bernilai 0, jika diskon ini bernilai 0, ya maka tampilkan bahwa tidak ada diskon. Nah, tidak ada diskon. Nah, break default. Nah, default ini jika terdapat diskon, ya, jika terdapat diskon, maka akan ditampilkan nilai diskon sebesar 10%. Nih. Nah, ini merupakan implementasi instruktur keputusan menggunakan switch cash. Ya. Ini merupakan implementasi struktur keputusan menggunakan switch cash. Nah, di bagian pajak dan layanan ya, di bagian pajak dan layanan di bawahnya sistem outprint nih, pajak, biaya layanan ya. Nih, pajak 10%. Nah, program menghitung pajak sebesar 10% dari total setelah diskon. Nah, ini cara menghitungnya gitu tuh. Menghitung pajak sebesar 10% dari total setelah diskon. Jadi dihitung dulu diskonnya berapa, baru dikenakan pajak 10%. Nah, di bawahnya biaya layanan. Nah, biaya layanan ditambahkan sebagai biaya tetap sebesar 20.000. Maupun dia ada diskon, maupun dia tidak ada diskon, itu biayanya tetap. Dikenakan biaya pelayanan sebesar Rp20.000 sesuai yang ada di sini, yang ada di soal. Nah, 10 mana nih? Oh, Rp20.000. Nah, ini 50.000 dan biaya layanan Rp20.000. Ada di soal seperti itu. Nah, di bawahnya di sini total bayar. Nah, total akhir. Nah, nih sistem outprint if total bayar ya sekian koma total akhir. Nah, total akhir merupakan jumlah keseluruhan yang harus dibayar setelah ditambahkan pajak dan biaya layanan serta dikurangi diskon ya. Jadi total akhir ini ya nanti merupakan jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh si user atau customer setelah ditambahkan pajak dan biaya layanan serta dikurangi diskon nanti gitu. Oke. Program ini telah mengimplementasikan konsep kelas dan objek array, method serta struktur keputusan seperti if
Native ya, dan Sweetcast dalam sebuah aplikasi sederhana restoran. Nah, demikianlah penjelasan dari program yang telah saya buat. Dari program ini ya dapat dikesimpulkan ya telah mengimplementasikan menggunakan tipe data variabel. Nah, sekarang kita bagian cek. Nah, kita cek terminal. Oke. Kita cek terminal sebentar, ini agak baik. Oke, sebentar, ini agak lag. Java tugas 1 ya, kita bikin ininya. Oke, habis itu kita jalankan Java tugas 1 di sini. Oke ya, kita lanjut di sini. Mohon maaf karena tadi ajan maghrib ya, kita break dulu dan di sini kita lanjut. Nah, di sini sudah ada muncul nih. Nah, ketika user mau mau melakukan pemesanan, langsung muncul nih menu pesanan. Nah, menu pesanan dari yang tadi nih muncul. Nah, menu pesanan makanan nih, nasi padang 20.000, mie ayam 15.000, bakso 15.000, mie ayam bakso 25.000. Nah, minuman es teh manis, ada es jeruk, jeruk panas. Oke, sekarang kita kasus pertama. Nih, kita cek kasus pertama ya. Nih, mana? Nah, ini berarti saya nih, jangan makanan. Harganya sudah, item dipilih juga dan jumlahnya, total sudah ditambah dengan bilangan. Oke. Nah, pelayanan sebesar 20.000, intinya ada pelayanan sebesar 20.000 ya. Di sini kita coba dia itu di bawah 50.000 karena kondisi kita kan ada ketika lebih dari 50.000 sama ketika lebih dari 100.000. Nah, sekarang kita pilih dulu nih, misal 1. Nih, kita pilih 1 gitu ya. Nah, jumlahnya 1 aja. Nah, harganya kan 20.000. Nah, pilih minuman kira es teh manis aja 1, jumlah 1, tambah pesanan no. Jadi totalnya itu 23.000 seharusnya. 23.000. Nah, bener ya, total nih. Nasi padang 1 20.000, es teh manis 1 30.000. Total 23.000, diskon tidak ada. Nah, kenapa tidak ada? Karena ini kurang dari 50.000 atau kurang dari 100.000. Nah, berarti kondisi tadi sudah terpenuhi ya. Sudah terjalankan. Nah, diskon tidak ada. Nah, baru pajaknya ditambahin tuh 10%. 23.000 dikalikan 10%. 2.300, biaya layanannya tetap di 20.000, total bayaran 45.300. Oke, sekarang kita coba lagi. Nih. Nah. Ya, kita Java 31. Nggak perlu pakai Java lagi ya. Kita tunggu di sini, kita menggunakan kondisi kedua.
Nah, di sini sudah nih ya, menu pesanan. Nah, sekarang kita ke kondisional yang kedua, di mana ketika harganya sudah mencapai 50.000. Nah, biar lebih gampang ya, kita di sini cari makanan yang keempat ya, nih ya, mie ayam bakso kita 4, jumlahnya 2. Nah, kita masukkan misal nggak mau minuman, karena kita sudah tahu di sini jika harga lebih dari 50.000 ya, jika harga lebih dari 50.000 ya, atau enggak kita masukkan es teh manis deh 1 ya, 3.000 jumlah 1 aja. Nah, tambah pesanan tidak. Nah, promo minuman aktif berarti kondisional yang kedua sudah terpenuhi, di mana jika pesanan yang dipesan itu lebih dari 50.000, maka dia akan mengaktifkan promo minuman. Pilih minuman gratis. Nah, disinilah fungsi if tadi, di mana ketika lebih dari 50.000 dia hanya bisa gratis minumannya saja, nggak bisa makanan gitu ya, gratis minuman. Misal minumannya gratis, saya mau kopi. Nah, ini kopi nomor 4. Nah, ini dia sudah tercetak struknya, total 53.000. Yang dia bayarkan hanya 50 ditambah 3.000. Nah, mie ayam baksonya kan satunya 25.000, dikalikan 2, 50.000, es teh manisnya 1 ya. Di sini 3.000 gitu kan. Nah, terus ada lagi di sini total 53.000. Nah, diskon itu tidak ada diskon dia cuman hanya gratis minuman saja. Nah, disinilah dimasukkan kopi gratis. Nah, cakep kan? Di sini sudah ada nih kopi gratis, nggak perlu bayar. Tetap di bawahnya pajak 10%, biaya layanannya tetap 20.000. Nah, sekarang kita mau ke kondisional yang ketiga, di mana ketika harganya itu mencapai 100.000 ke atas gitu ya, lebih dari 100.000. Nah, kita coba misalnya saya mau pesen pilih makanan, misalnya dua nih, saya mau mie ayam, kan dari tadi nasi padang mulu, mie ayam jumlahnya, saya mau misalnya saya ramean gitu ya, mau 5 gitu ya, mau 5 gitu, mie ayam 5 atau enggak 5 masih kurang dari 100.000 ya. Kita mengasumsikan bahwa kita bawa rombongan 15 biji, 15 orang gitu ya. 15, mie ayam 15. Jadi minuman juga es jeruk 2, 15 biji juga, 15 gelas gitu ya. Set. No. Coba kita mau kondisional yang tambahkan pesanan ya, tambahkan pesanan makanannya, tambahkan 1 nasi padang, jumlahnya 1 aja, pilih minumannya yang kedua misalnya 1 aja. Nah, promo minuman aktif ya, promo minuman aktif, terus kita pilih 3 misal. Nah, sudah terjadi. Nah, di sini sudah ada nih, karena lebih dari 100.000 ya, di sini total 300.000, karena lebih dari 100.000 maka dia mengaktifkan pertama itu nih jeruk panas gratis, minuman gratis ya, minuman gratis, dan diskon ya, diskon 10%. Nah, ketika harganya sudah lebih dari 100.000 berarti sudah berhasil ya. Total bayar 325.910. Nah, oke, demikian tugas pada sesi kali ini. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.